warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang bersama-sama kita hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Salma Urbaniyah, MKes ya, MKes atau apa ya, MKes ya, apoteker, dan jajarannya. Ini Mbak Tri rawuh enggak ini, Mbak Dokter, Bu Sekretaris, enggak rawuh. Itu sahabat yang berjuang mensukseskan muktamar kemarin, Bu Nur. Mbak Tri. Bu Nur ini sesepuh kita, senior kita, dan semua pimpinan wilayah Aisyah se-Indonesia, baik yang hadir secara luring maupun mengikuti secara online, dimanapun berada, para hadirin dan hadirat, peserta Rakernas yang mungkin baru pertama ini ya, digabung satu majelis, satu lembaga. Barangkali juga punya irisan ini ya, antara majelis tabligh dan lembaga seni budaya dan olahraga. Tentu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah pada siang ini, meskipun saya sambil ngos-ngosan ini, saya berani janji karena saya tadi pagi mengisi kajian di Rumah Sakit PKU Gombong jam 7 sampai jam 8 ya. Tapi biasa setelah selesai acara biasanya diajak untuk keliling Bu Nur tadi, melihat seluruh sudut gedung-gedung di rumah sakit itu. Karena pimpinan wilayah Muhammadiyah akan membeli 2 rumah sakit ya, di Kroya dan di Sidoarjo, yang dua-duanya itu senilai 360 miliar. Nah, tentu saya sebagai bendahara pertama yang bertanggung jawab ya. Duitnya saka ngendi ngono ya durung kepikir itu. Ya. Dan 2 hari yang lalu saya sudah ke Kroya. Memang kalau yang di Kroya itu 160. Jadi saya pikir memang murah sekali, 5 lantai. Saya membuat rumah sakit 158 pendidikan, itu juga 5 lantai yang sampai sekarang mangkrak. Jadi baru gedungnya saja itu 158. Yang di Kroya itu ditawarkan 160 tapi sudah operasional, dan botnya saya lihat itu sudah 60%, 66%. Jadi sudah lumayan, dan luas lahannya 2 hektar. Jadi insya Allah setelah kita lihat 2 hari yang lalu, yang insya Allah jadi kita bayar, tapi untuk DP pertama akan kita berikan 15 miliar dulu ya. Kalau yang 15 itu ya sementara mungkin bisa ditalang UMS, enggak apa-apa itu, tapi nanti harus cari yang lain ya. Jadi mohon maaf betul ini, dan saya tadi mengikuti melalui streaming itu mulai dari Jogja itu. Ini nyanda begitu ya. Akhirnya alhamdulillah pas ini ya. Ibu-ibu yang saya hormati, Aisyah, jadi saya semalam mencoba membuka di kita kan ada 3 ya, minimal yang sering kita pakai untuk mengukur kemajuan bangsa kita ini. Perkembangan bangsa kita itu ada yang pertama SDGs, Sustainable Development Goal, dan yang kedua adalah Human Development Index, dan yang ketiga adalah indeks kebahagiaan
atau Happiness Index. Saya pilih salah satu yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia ini adalah SDGs. Saya melihat ada 17 standar atau instrumen yang dipakai untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa. Ternyata setelah saya lihat itu Muhammadiyah Aisyah sudah secara intens melakukan memberikan sumbangan terbesar dari 17 itu sudah 12 indikator sendiri. Oke guys, nih gue mau ngenalin lu sama aplikasi kasino paling gacor menurut gue. Nih gue lagi spin aja. Nah ini tuh deposit indikator sendiri. Dan yang paling menggembirakan, salah satu indikator adalah pemberdayaan perempuan. Ya, saya rasa kita bangga dan tentu tidak hanya sekedar bangga, 78 tahun Indonesia merdeka, sejak awal Muhammadiyah sudah berkiprah, ya. Bagaimana meraih kemerdekaan, bagaimana Kiai Dahlan itu punya strategi untuk membuat amal usaha sebagai sarana untuk menegakkan atau untuk meraih dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang sekarang sudah berkembang. Sekolah terutama TK Aisyah sampai kepada SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi itu ditulis lebih dari 22.000. Jadi ini sebagai sebuah realitas sumbangan Muhammadiyah yang bisa dirasakan manfaatnya untuk seluruh bangsa dan negara, termasuk bidang kesehatan. Ya, bidang kesehatan. Saya tadi di Gombong juga menyampaikan kita cukup bangga punya rumah sakit PKU Muhammadiyah atau Aisyah ditambah dengan poliklinik itu lebih dari 500 yang menyebar di seluruh Indonesia. Tapi ingat, saya bilang ingat, karena apa? Ternyata pendidikan tinggi yang jumlahnya 171 itu ternyata masih ada 60% yang tidak sehat. Termasuk rumah sakit baik PKU maupun Aisyah, termasuk polikliniknya itu juga konon ada 40% yang tidak sehat. Saya pertama menjadi bendahara PWM Jawa Tengah, begitu membaca itu langsung mumet Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata PWM itu ada 3 rumah sakit yang setiap bulan masih disuplai gajinya dari BWM. Ya. Ada 4 perguruan tinggi yang setiap bulan gajinya disuplai oleh BWM. Pada BWM itu saya lihat saya ditinggali hanya sekitar 400 juta. Tidak ada 500 juta. Maka saya harus memutar otak ini bagaimana agar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi perguruan tinggi kita maupun rumah sakit yang kita miliki ini. Dan insya Allah kita sudah punya kesepakatan. Maka mulai September ini saya akan membangun atau membentuk wakaf tunai dari mahasiswa. Mulai dari UMS, setiap mahasiswa baru saya tarik 100.000. Kalau UMS punya dalam setiap tahun 10.000 mahasiswa kali 100.000, besok tahun lagi begitu. Yang kita minta hanya mahasiswa baru. Bahkan PWM setelah saya plenokan itu mengusulkan tidak hanya mahasiswa baru, tapi mahasiswa yang mau wisuda. Nah, mudah-mudahan ini nanti diikuti oleh perguruan tinggi lain. Semarang, Unimus sudah komitmen, tapi mulainya tahun besok dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya akan membangun atau menjual tanah-tanah wakaf yang mangkrak, ya, yang tidak produktif, tidak bisa diapa-apakan, akan saya jual. Saya sudah pesan sama Pak Widadi sebagai Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf. Coba dihitung Pak Wid, ada berapa yang harus kita jual? Karena kalau tidak membebani kita. Ada tanah wakaf yang besar, kita setiap bulan itu memberikan gaji kepada penunggunya. Sementara itu tidak bisa diapa-apakan. Ya. Maka ini harus dijual, nanti kita pakai untuk membiayai berbagai program kita yang
tentu yang baik ya, yang itu menjadi amal jariah dari para pewakifnya. Itu artinya begini, saya memberikan justifikasi yang namanya salah satu hasil muktamar Risalah Islam Berkemajuan itu memberikan konsekuensi, dan sekaligus dalam konteks amal usaha baik itu pendidikan maupun rumah sakit, kita harus segera membuat satu kreasi, membuat satu inovasi baru di dalam pengelolaan yang itu juga terkait dengan kepemimpinan, yang tentu ini membutuhkan generasi-generasi yang lebih dinamis dan lebih progresif. Tidak bisa kita hanya melakukan rutinitas, tidak bisa, tapi harus ada terobosan-terobosan baru. Seperti yang kami lakukan ini, kita akan membuka perguruan tinggi cabang UMS di Korea Selatan. Kalau tidak begitu, kita kalah. Dunia pendidikan semakin banyak tantangan. Lebih-lebih tantangan dihadapi oleh majelis tabligh. Ya, sekarang sudah harus beralih, tidak hanya bilisan, sekarang bahkan bil digital. Ya, sekarang harus kita kembangkan metode dakwah berbasis digital. Itu yang tentu membutuhkan banyak para pakar ya, untuk kita buat strategi yang paling baik, dan ini memberikan modal yang cukup besar keberhasilan daripada program-program Majelis Tabligh ke depan. Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya sebagai salah satu wakil ketua itu akan mengadakan rakernas ya, juga di UMS, karena pesan Pak Haidar mau coba Majelis Tabligh sekarang lebih mendekati lagi dakwah kultural. Maka kalau dakwah kultural, Pak Haidar memberikan masukan, pembukaannya ada di keraton. Ditawarkan keraton Jogja, UMJ tidak sanggup. Alasannya ya cukup rasional, katanya mahasiswanya menurun gitu ya. Saya tidak tahu. Kemudian ditawarkan ke Cirebon, di sana juga ada keraton. Ternyata juga belum siap dari segi finansial. Ya, akhirnya terpaksa juga di Solo. Tanggal 22 dan 22 sampai 25 September, tapi masih agak lama. Kami sudah mendekati keraton. Keraton di sini ada dua, Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Tapi kalau dilihat dari silsilah martabatnya itu lebih tinggi yang di Kasunanan. Karena kalau yang di Mangkunegaran itu hanya patih itu dulu. Nah, saya pikir pendekatan dakwah kultural itu juga sekarang mulai diminati oleh masyarakat. Kalau kita dakwah dengan konvensional tentu nggak menarik sekarang ya. Jadi harus kita kembangkan kreasi baik dari sisi sasarannya ya. Saya mendengarkan dari YouTube tadi, juga di Aisyah itu ada dakwah komunitas ya, lebih banyak bersifat atau memberikan ruang kepada kaum milenial. Itu juga bagus ya. Karena selama ini dakwah itu tidak hanya sekedar kepada orang-orang yang usianya sudah lanjut ya, tapi para milenial ini memang menjadi sasaran utama sebetulnya. Dan kita sering berdakwah hanya internal. Aisyah itu yang undang anggota Aisyah, kemudian diberi pengajian, belum bisa intervensi atau masuk di eksternal Aisyah atau eksternal Muhammadiyah. Sebetulnya kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan dakwah kita ya. Ada ekspansi yang kita bikin, dan dengan pendekatan yang sangat menarik, apalagi dengan pendekatan digital, tentu ini memberikan ruang kesempatan yang lebih besar untuk keberhasilan dakwah kita. Maka tentu Aisyah ini yang dari sejak saya pikir harus dekat dengan perguruan tinggi. Meskipun perguruan tinggi Muhammadiyah, tidak harus Aisyah karena jumlahnya terbatas, tapi harus mendekati perguruan tinggi Muhammadiyah yang di sana banyak pakar, ya, banyak ahli-ahli untuk mendukung suksesnya Majelis Tabligh dan Petajihan yang sudah kita buat programnya sebegitu
rigid. Bahkan sekarang ini pimpinan pusat yang sekarang ini lebih terukur. Ada materi yang harus kita isi ya. Itu betul ya, memang harus terukur. Jadi tidak hanya tepat sasaran, tapi ada ukuran yang secara kuantitatif dan kualitatif itu bisa dijadikan pertanggungjawaban untuk ke depan. Sehingga itu yang disebut dengan Islam berkemajuan ya. Artinya apa? Artinya kembali lagi ke pelurusan akidah, sebagaimana gerakan purifikasi awal Kyai Dahlan itu pelurusan akidah, purifikasi. Kemudian baru kita tajdid ya, mulai dari bagaimana Kyai Dahlan merubah arah kiblat yang biasanya orang Jawa itu kalau sholat madhepe ngulon, padahal madhep ngulon itu tidak menghadap Ka'bah ya, itu Palestina ya, harus bergeser. Jadi artinya pelurusan akidah itu sekaligus ini sudah berbasis keilmuan. Jadi Kyai Dahlan itu meluruskan arah kiblat itu berbasis keilmuan. Kemudian mendirikan sekolah madrasah. Saat itu dikatakan sebagai kiai kafir karena mendirikan sekolah itu cara-cara orang kafir, orang Belanda. Jadi tidak boleh meniru orang kafir yang orang Belanda itu. Tapi tetap gigih. Karena Kyai Dahlan memiliki pandangan Islam itu tidak hanya dipahami secara bayani, tapi juga harus burhani, harus tekstual. Sehingga dalam urusan muamalah ini harus ada kreasi terus sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah burhani, kontekstual ya. Termasuk juga bagaimana kita menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Kalau pakai bayani ya tentu kita harus kembali ke ru'yah. Kalau negara-negara yang berada di Khatulistiwa, dekat Khatulistiwa itu bisa dengan mudah melihat. Nanti belum lagi ada rintangan perubahan iklim. Ya. Tapi kalau dengan ilmu berbasis keilmuan, sekarang sudah ada ilmunya, maka tidak pernah luput, tidak pernah tidak tepat, pasti bergeser satu detik pun tidak. Ya, karena itu sudah menggunakan keilmuan, harus berbasis tekstual. Ya, itu contoh-contoh yang diberikan Kyai Dahlan. Saya juga membaca di SDGs itu, termasuk pelestarian lingkungan yang menjadi masalah besar dunia ini, yang hampir negara-negara di dunia itu menuduh Indonesia sebagai penyebab terjadinya kerusakan iklim. Padahal tidak. Ya. Kebakaran hutan yang ada di luar Jawa itu justru mereka orang asing yang membakar, bukan kita ya. Tapi kita dituduh sebagai negara yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kerusakan lingkungan. Sebaliknya Muhammadiyah komitmen ya. Kyai Dahlan itu saya dulu pernah ngaji ke Pak R mungkin dari para pendahulu seperti Kyai Suja dan sebagainya, yang Kyai Suja itu juga muridnya Kyai Dahlan. Kata Pak R yang saya pernah ngaji di rumahnya itu, yang sekarang jadi kantor PP itu Kyai Dahlan ternyata juga sering membaca surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kontekstual Muhammadiyah yang sekarang menjadi agama wasatiyah itu, tengahan, itu kan ada semacam rambu yang harus kita ikuti ya. Kita itu diberikan alam dengan seisinya, sumber daya yang ada itu dalam rangka untuk mencari kebahagiaan hidup akhirat ya. Wala tangsa nasibaka minad dunya, tapi kita tidak boleh merupakan urusan dunia. Kalau orang Inggris bilang justly balance, harus tidak boleh kenceng akhirat, dunianya lupa ya, tidak diurus, atau sebaliknya ngoyak dunia sampai akhirat juga tidak terpikirkan. Tidak boleh, harus imbang. Wa ahsin kama ahsanahu ilaik, dan berbuatlah baik kamu sekalian kepada manusia lain ya, tidak membedakan perbedaan agama, ras, suku dan sebagainya. Indah sekali sebetulnya ini dari surat Al-Qasas yang dijadikan dasar. Dan nanti ada selain lagi ada Ali Imran 104, Ali Imran 110 dan sebagainya. Tapi ini juga sering dibaca oleh Kyai Dahlan.
memberikan nilai kepada warga Muhammadiyah agar terus bisa meneladani sampai sekarang. Ajaran Kiai Dahlan, kita harus berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan suku, ras dan sebagainya. Ini yang disebut dengan apa? Toleransi. Maka kalau sekarang ini ada kelompok orang-orang tertentu yang tentunya kelompok kecil ini ya, yang lebih banyak untuk kepentingan politik mengatakan Muhammadiyah intoleran, itu saya pikir sudah agak gila itu ya. Tidak pernah membaca sejarah bangsa kita ini, siapa yang berjuang memerdekakan Indonesia, siapa yang berjuang mengisi pembangunan kita, yang oleh SDGs tadi ada 12 parameter, 12 instrumen yang sudah dilakukan Muhammadiyah secara intens, termasuk dengan Aisyah dari 17 yang ada. Artinya kita sudah sebagian besar itu berbuat sesuatu yang maksimal pada bangsa kita ya. Nah 78 tahun kondisi kita, SDGs kita itu masih mempunyai skor 69,9, belum sampai 75 rata-rata dunia. Artinya kita masih di bawah garis merah. Nah inilah Muhammadiyah harus, risalah Islam berkemajuan itu berkomitmen untuk memberikan sumbangan yang jauh lebih besar lagi, memberikan kontribusi lebih besar lagi pada bangsa kita. Jaminannya kita semua warga Muhammadiyah, termasuk yang mengelola amal usaha ini, harus, tidak bisa ditawar ya. Dan inilah yang kemudian pola kerja kita harus terukur ya. Kemudian juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iptek yang begitu cepat berjalan itu tidak bisa kita abaikan dalam rangka untuk mendekati para sasaran yang kita dakwai, sehingga mereka itu bisa ikut bagian dari kita yang kemudian juga ikut berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Itulah pentingnya. Bahkan di dalam Islam berkemajuan itu salah satu yang digolkan bagaimana kita bisa membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan dari Muhammadiyah itu berdasarkan Quran dan As-Sunnah itu sebetulnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin ya. Jadi kita harus familiar dengan tujuan-tujuan seperti itu. Maka saya merasa senang ini ketika teman-teman dari Majelis Tabligh menghadap saya untuk melakukan rakernas di sini. Silahkan ya. Bahkan ada 2 dijadikan satu, ya rotok ngirit sidik gitu ya, Bu Masri ya, rotok ngirit. Jadi saya bisa merasakan ketemu dengan ibu-ibu ini serasa muktamar bulan November yang lalu ya. Tidak apa-apa toh, bernostalgia yang baik-baik itu ya. Sehingga nanti bisa membuahkan hasil sebagaimana yang kita kehendaki bersama. Harus semangat, harus lebih dinamis, harus lebih progresif untuk memajukan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah berkemajuan dan mencerahkan semesta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, saya diminta membuka ya. Yang membuka sudah Bu. Oh, bagus ya. Okay. Terima kasih atas kerawuhannya dan mohon maaf sekali lagi atas terlambatan saya, sehingga saya membayangkan ibu-ibu ya deg-degan itu ngenteni Pak Rektor ora rawuh-rawuh gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberi oleh Allah SWT dan diberi kelancaran sekaligus membuahkan hasil rakernas ini yang baik dalam rangka memajukan persekatan kita. Sekian, nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.